adalah peri putih yang akan membawakan misi untuk kalian semua. Nah, seperti yang kita ketahui, dunia saat ini sedang dilanda oleh pandemi. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk menjadi Laskar Kristus yang mampu menyebarkan kebaikan di masa-masa sulit ini. Nah, tapi menjadi Laskar Kristus ini nggak mudah loh. Kali ini, misinya terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, kalian harus mendengarkan dan juga merenungkan sabda Tuhan minggu ini. Dan yang kedua, kalian harus membuat pin yang akan menjadi tanda bahwa kalian adalah murid Kristus. Setelah kalian mengerjakan 2 misi ini, peri putih akan kembali untuk memberikan misi yang terakhir, supaya kalian bisa mendapatkan gelar Laskar Kristus. Selamat menjalankan misi. Eits, tapi kita nyanyi dulu ya. Saat iblis meraguku, aku tolak di dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggora, kita berdoa dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku tolak itu jalan nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa jalan nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, Tuhan yang Tuhanku. Berdiri sebagai pemenang, aku berangkat merah. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai sekolah minggu pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yesus untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk berjumpa kembali dalam sekolah minggu online ini. Sebentar lagi, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, agar apa yang kami terima hari ini boleh semakin mendekatkan kami kepada-Mu dan dapat kami bagikan kepada sesama. Semoga dengan bimbingan-Mu, kami dapat melakukan kebaikan dan menjadi pembawa sukacita dimanapun kami berada, sehingga kami pantas dan layak menjadi murid-murid-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun yang mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bacaan kitab suci hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi,
Kalian tadi sudah mendengar firman Tuhan hari ini tentang Yohanes dan murid-muridnya. Kakak mau tanya, siapa Yohanes itu? Ya, Yohanes itu adalah seorang nabi dan tujuan dari misi pelayanannya adalah Yesus Sang Mesias yang dinantikan oleh Yohanes. Yohanes itu kan seorang nabi, juga seorang guru yang baik. Dia ingin murid-muridnya mengerti kebenaran, lalu menyuruh murid-muridnya datang dan mengikuti Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat. Murid-murid Yohanes itu tidak bisa menjadi murid-murid Tuhan Yesus kalau mereka tidak mencari tahu tentang Yesus, tidak bertanya di mana Tuhan Yesus tinggal, dan bertemu sendiri dengan Tuhan Yesus dan bisa memanggilnya dengan sebutan Rabi atau Guru. Kita tahu kan Tuhan Yesus adalah Guru yang paling bijak. Pasti Dia menerima dengan senang hati murid-murid Yohanes dan mengajak mereka tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Adapun juga salah seorang murid dari Yohanes, yaitu Andreas, yang memberitahukan kepada temannya, yaitu Petrus, tentang keselamatan yang ia dapatkan sejak dia tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yohanes pun seorang nabi yang menanti-nantikan Mesias, juga mempunyai sebutan untuk Tuhan Yesus, yaitu anak domba Allah. Kalian tahu nggak domba itu seperti apa? Ya, bulunya putih. Kita tahu bahwa di dalam kitab suci, domba itu sering dipakai sebagai persembahan kepada Allah Bapa. Dan di Injil Yohanes hari ini, Yohanes pun berkata, menunjuk kepada Yesus, memperlihatkan kepada murid-muridnya, lihatlah anak domba Allah. Karena Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa seluruh umat manusia, terutama dosa kakak dan dosa kalian juga. Sungguh baik kan Tuhan Yesus itu? Ya, adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik kepada kita. Maka kitab suci hari ini mengajak kita untuk menjadi murid Yesus yang mau mencari tahu tentang Yesus. Bagaimana kita tahu dan kenal tentang Yesus? Tidak ada pilihan lain selain rajin membaca firman Tuhan. Lalu kita diajak juga untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Bagaimana ya caranya? Caranya yaitu dengan rajin berdoa setiap hari. Dengan berdoa kita itu bercakap-cakap dan kita menjadi lebih akrab dengan Tuhan. Selain itu juga kita diajak untuk menemukan Tuhan Yesus. Bagaimana cara menemukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kan tidak kelihatan. Ya, betul. Tuhan Yesus tidak kelihatan wujud nyatanya. Tetapi Yesus bisa kita temukan pada diri sesama. Maka kita harus bersikap baik kepada sesama, karena sikapmu yang engkau lakukan terhadap sesama sama seperti engkau memperlakukan
Yesus sendiri. Kita sudah menemukan, sudah kenal dan tahu tentang Tuhan Yesus. Terus sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu kita sudah menemukan Tuhan Yesus. Yang terakhir adalah kita menjalin hubungan yang baik dengan Yesus seperti salib. Salib itu ada 2 garis, yaitu garis tegak lurus dan garis mendatar. Garis tegak lurus adalah hubungan kita dengan Tuhan. Artinya, kita harus menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan dengan cara apa? Dengan cara rajin berdoa dan membaca firman Tuhan. Kalau garis mendatar, apa ya artinya? Garis mendatar itu adalah hubungan kita dengan sesama. Artinya, kita harus menjalin hubungan yang baik dengan sesama dengan cara melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mari adik-adik, kita mau menjadi murid-murid Yesus yang mencari Tuhan Yesus, bertemu Tuhan Yesus, dan menemukan Tuhan Yesus serta tinggal di dalam Yesus selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, kita bertemu lagi dengan Kak Evi ya. Kak Evi hari ini akan mengajar kalian untuk membuat pin. Seperti yang Kak Evi pakai ini, bagus kan? Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kertas buffalo warna biru atau putih. Lalu kertas buffalo warna kuning dan kertas buffalo yang warna merah. Kita membuat di warna putih atau biru ini lingkaran dengan diameter 6 cm. Dan yang di kuning ini kita membuat bintang. Lalu yang di merah ini kita akan menuliskan "Aku murid Yesus". Contohnya seperti ini ya, jadinya lingkaran biru atau putih, lalu bintang dan ini sudah kakak tulis "Aku murid Yesus". Kita mulai membuat ya. Awal kita tempelkan dulu bintang. Kita kasih double selotip dulu ya. Kita kasih double selotip. Kalau bisa yang ada sponnya adik-adik ya, supaya bagus nanti gambarnya timbul. Kita lem. Lalu yang "Aku murid Yesus" juga kita kasih double selotip. Lalu kita tempelkan bintangnya. Kita buka kertasnya dulu. Buka kertasnya dulu, lalu kita tempelkan. Nah, setelah itu kita tempelkan "Aku murid Yesus". Dan terakhir kita pasang penitinya. Kita beri lem dulu.
pasangkan persis di tengah-tengahnya. Nah, tetapi adik-adik kalau memakai peniti seperti ini, lebih baik kita buat kertas lebih kecil daripada 6 cm. Kita tusukkan dulu di kertasnya seperti ini. Lalu kita lem belakangnya kertasnya itu dengan karton yang warna biru atau putih. Jadi bentuknya seperti ini nanti. Nah, mudah kan adik-adik? Selamat mencoba. Halo adik-adik, Periputi sudah kembali. Periputi lihat nih adik-adik sudah melakukan 2 misi yang tadi ya. Adik-adik sudah mendengarkan dan juga merenungkan sabda Tuhan minggu ini. Adik-adik juga sudah membuat pin yang menjadi tanda bahwa kalian adalah murid Kristus. Nah, tapi masih ada 1 misi yang terakhir untuk hari ini. Menjadi laskar Kristus berarti juga menjadi laskar bagi sesama dan juga lingkungan. Nah, jadi misi yang terakhir adalah melakukan 1 hal baik dalam keluarga. Misalnya membantu melakukan pekerjaan rumah sehari-hari seperti mencuci piring, menyapu, membereskan kamar tidur, atau bisa juga berbagi mainan dengan kakak atau adik. Kira-kira adik-adik bisa nggak ya melakukan ini? Periputi sih yakin kalau adik-adik bisa. Ayo kita lakukan 1 kebaikan dan nanti adik-adik bisa meminta tolong mama untuk menyematkan pin di dada kalian yang menjadi tanda bahwa kalian layak menjadi laskar Kristus. Selamat menjadi laskar Kristus. Mari kita bagikan kebaikan dimanapun kita berada. Salam damai. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu online ini, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih juga Engkau telah memanggil kami menjadi murid-murid-Mu. Semoga terang Roh Kudus menyertai kami untuk selalu berusaha melakukan kebaikan seperti yang Kau ajarkan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi keluarga, teman, dan semua orang di sekitar kami. Nama-Mu kami puji dan kami muliakan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.